Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nur Aziza, biasa dipanggil Ica. Saya lahir di Pondok Baru pada tanggal 15 Mei 1959. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saat ini saya merupakan mahasiswi semester 7 Ekonomi Syariah di IAI Al Muslim Aceh. Saya adalah seseorang yang sangat berkomitmen tinggi dalam sebuah pekerjaan dan juga saya adalah semangat, pantang menyerah, belajar tentang hal baru serta saya cukup matang dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan secara efektif dan efisien. Sini saya akan sedikit membahas atau mereview sedikit tentang SDGs. Walaupun SDGs ini sudah disahkan semenjak tahun 2015 dan mulai dijalankan pada tahun 2016, sebetulnya singkatan dari SDGs itu sendiri apa sih? Oke. SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals, yang artinya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita bahas soal SDGs ini, kita nggak akan lepas dari yang namanya Millennium Development Goals atau MDGs. Jadi MDGs ini sudah resmi berakhir pada tahun 2015 silam. Berakhirnya MDGs ini merupakan awal dari negara-negara di dunia untuk merumuskan kembali platform-platform baru untuk menciptakan cita-cita mulia. Kira-kira program apa sih yang paling cocok untuk mewujudkan cita-cita bersama gitu? Tanggal 2 Agustus 2015 diadakan pertemuan di markas PBB New York yang dihadiri oleh 193 negara anggota PBB. Setelah itu mereka melakukan pertemuan kembali dan dengan subtema yang berbeda, akan tetapi tujuannya tetap sama. Setelah melakukan pertemuan beberapa kali, akhirnya mereka resmi mengesahkan dokumen yang diberi nama Sustainable Development Goals atau SDGs, dan di dalamnya termuat 17 tujuan serta 169 capaian atau target untuk kehidupan manusia lebih baik lagi. Perlu teman-teman tahu bahwa SDGs ini merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Titik puncaknya adalah pada tahun 2016 sampai 2030. SDGs itu berlaku untuk seluruh negara yang ada di dunia. Jadi sifatnya itu universal. Jadi semua negara tanpa terkecuali, mau itu negara berkembang, negara maju, mereka sama-sama memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan dan target dalam Sustainable Development Goals. 17 yang termasuk di dalam Sustainable Development Goals. Tada! Kemitraan bertujuan untuk merealisasikan poin ke-17, yaitu memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali global. Dari 17 tujuan yang telah saya sebutkan barusan, ternyata dibagi lagi menjadi 4 pilar supaya mudah dalam pengelolaannya. 4 pilar itu terdiri dari yang pertama pembangunan sosial, kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan, keempat hukum serta tata kelola. Hey, it's me. Kontribusi atau peran apa yang bisa diberikan dalam membantu percepatan pendidikan berkualitas? Menurut saya, pendidikan berkualitas itu pendidikan yang mengakomodir kebutuhan anak-anak untuk sukses di dunia akhirat. Membentuk landasan berpikir pada agama dan keyakinan, membentuk cara berpikir mereka secara saintifik ilmiah. Dari sana akan melahirkan adab perilaku mulia dengan tentunya memaksimalkan potensi dan bakat yang berbeda-beda dengan kelebihan dan keterbatasan mereka supaya mereka bisa sukses di dunia dan akhirat. Salah satu permasalahannya adalah pendidikan di Indonesia masih belum merata, seperti contoh kasus yang satu ini. Di Pulau Wali, Sulawesi Barat, sekolah dasar harus belajar di dalam ruangan kelas yang sekaligus menjadi gudang buah. Kira-kira apa sih penyebabnya? Faktor yang pertama adalah sarana dan prasarana belum merata di seluruh Indonesia.
Faktor kedua adalah kemiskinan. Faktor yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, masih rendahnya kualitas guru di Indonesia. Lalu, apa sih solusi yang tepat untuk permasalahan ini? Yang pertama, menyediakan sekolah gratis. Kedua, membangun sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang terakhir, memberikan subsidi untuk sekolah yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia bisa merata ke seluruh pelosok di Indonesia agar semua anak-anak di Indonesia dapat merasakan pendidikan yang layak seperti di kota.